di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan siang ini kita telah bersama-sama membaca, mengulang kembali ajaran Sang Buddha yang menjelaskan tentang Amitabha. Di dalam tradisi Buddha Mahayana, Amitabha ini sangat penting sekali. Pentingnya Buddha Amitabha ini, para umat sangat tertarik pada janji atau sumpah beliau yang ke-18. Di antara 48 janji beliau, yang ke-18 beliau berjanji, beliau mengatakan demikian: barang siapa menyebut namaku dan mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah seseorang yang telah meninggal dan akan menempatkan di alam surga sucinya, surga Sukawati. Itulah janji dari Buddha Amitabha. Maka tidak mengherankan di kalangan umat Buddha sendiri, di dalam tradisi Mahayana itu ada salah satu sekte khusus yang mempelajari Buddha Amitabha. Di samping mempelajari juga dia mempraktekkan tentang ajaran-ajaran Buddha Amitabha maupun tekad suci untuk terlahirnya di alam surga Sukawati. Sudah menjadi tujuan dan harapan setiap orang ketika hidup di dunia ini bahagia dan sejahtera, kalau mati masuk surga. Saya kira keyakinan itu ada dalam setiap agama, kalau mati agar masuk surga. Surga di dalam agama Buddha adalah belum kondisi kekal. Maka Buddha Amitabha pun ya dijelaskan adalah kondisi yang ideal untuk berlatih Buddha Dharma. Setelah mempunyai kondisi ideal di alam surga Sukawati ini, baru bisa dituntun untuk mendapatkan pembebasan secara mutlak atau pembebasan akhir, ingin untuk mencapai nibbana. Ada satu perbedaan antara tujuan umat Buddha dengan yang lainnya. Kalau tujuan yang lainnya itu bisa dicapai setelah menunggu seseorang meninggal, namun di dalam agama Buddha, nibbana itu tidak usah menunggu meninggal, karena akan dicapai nibbana itu bukan selalu suatu tempat, namun kondisi pikiran yang bagaimana nibbana itu adalah pikiran yang bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian dan kebodohan. Itulah nibbana. Jadi seseorang tidak perlu mati dulu untuk mewujudkan impiannya, cita-citanya untuk mencapai nirwana. Namun nirwana yang dicapai oleh seseorang yang badan jasmaninya masih hidup, nirwana dengan sisa, maksudnya sisa-sisa badan jasmani ini masih setelah meninggal, nirwana tanpa sisa. Artinya ya sudah tanpa sisa, dia sepenuhnya mendapatkan kebahagiaan nibbana yang menjadi tujuan dari umat Buddha. Seseorang yang telah meninggal tidak selamanya langsung bisa menemati alam-alam bahagia, tidak selamanya. Karena karma-karma buruk yang diperbuat maupun karma-karma lainnya yang diperbuat di masa kehidupannya, maka dia akan mengalami kelahiran-kelahiran dalam 31 alam kehidupan. Selama seseorang itu belum mencapai nibbana, kebahagiaan yang tertinggi, dia akan mengalami kelahiran-kelahiran terus-menerus di 31 alam kehidupan. Di antara 31 alam kehidupan ini, apabila ada makhluk yang terlahir di alam penderitaan, itu bisa menerima pelimpahan jasa. Seperti yang kita lakukan pada kesempatan hari ini, kita melakukan pelimpahan jasa atau patidana almarhum. Sekiranya almarhum saat ini belum menempati alam bahagia, dengan upaya, dengan usaha yang kita lakukan, membantu almarhum untuk terlahirnya di alam bahagia, ya, alam bahagia.
Namun Bapak Ibu sekalian, diceritakan dalam teori Dhamma, ada hanya salah satu alam kehidupan saja yang bisa menerima pelimpahan jasa, yaitu Paradhatu Pajjivika Veta. Paradhatu Pajjivika Veta. Kegiatan mendoakan atau pelimpahan jasa itu adalah kegiatan antisipasi, berjaga-jaga. Seandainya yang kita doakan itu terlahir di alam yang bisa menerima pelimpahan jasa ini, maka mereka pun atau beliau pun akan menerima manfaat dari pelimpahan jasa ini. Dengan pelimpahan jasa yang diberikan oleh keluarga yang ditinggalkan, bisa membantu mendorongnya seseorang untuk terlahir di alam bahagia. Kemudian juga selain kita membaca doa, juga di depan altar itu disajikan beberapa sajian makanan-makanan. Makanan-makanan ini sebetulnya disajikan di situ, kalau kita amati juga tidak akan berkurang juga, tidak akan berkurang jumlahnya, tidak akan tetel juga, namun tetap ada nilai manfaatnya sebagai bentuk simpati, sebagai bentuk penghormatan kepada yang telah meninggal. Saya masih disimpatiki, saya masih dihormati, saya masih dilayani. Dengan selalu dilayani dan dihormati itulah akan mengkondisikan arwah itu untuk memiliki kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang dimiliki itulah yang akan mengkondisikan lagi terlahir di alam bahagia. Di samping sarana-sarana makanan-makanan, ada nasihat dari orang tua. Kalau Anda melayat orang mati, di depan orang mati jangan menceritakan kejelekan-kejelekan yang mati, ya, tidak boleh, ya, tapi boleh menceritakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan semasa hidupnya, ya. Kalau kita menceritakan kebaikan-kebaikan, itu akan juga mengkondisikan perasaan bahagia arwah itu, sehingga mendorongnya terlahir alam bahagia. Kalau kita menceritakan tentang keburukan-keburukan yang pernah dilakukan semasa hidupnya, itu akan mengkondisikan perasaan jengkel, perasaan menderita si arwah itu. Maka apabila Bapak Ibu di saat melayat itu, di saat ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul, itu kebanyakan menceritakan tentang kebaikan-kebaikannya. Saya sering mendengar, Bante, cece saya di mata saya itu tidak ada jeleknya, semasa hidupnya sering bantu. Yang diceritakan gitu, yang jelek-jelek itu tidak diceritakan karena akan mengkondisikan arwah itu untuk memiliki kondisi tidak bahagia. Di samping tidak menceritakan, dan juga apabila kita lihat di saat ada kematian-kematian, ada beberapa sarana-sarana yang dibawakan kepada orang yang meninggal, menjadi sebuah doa dan harapan bagi yang meninggal. Di Jawa, di daerah-daerah tertentu, di saat mengantar jenazah, ya, itu ada yang dibawain sapu, ya, di saat mengantar kuburan dibawain sapu, sebuah harapan kepada yang meninggal agar jalan yang dilalui itu bersih, ya, terang. Ada lagi yang dibawain kelapa muda atau tegan, sebuah pesan kepada yang meninggal, kamu kalau ditanya malaikat di kuburan jangan deg-degan, ya, tegan. Kemudian ada lagi dibawahi kendi, ya, karena ada beberapa kuburan-kuburan itu di atasnya kendi. Kendi itu isinya air, tapi ini sebetulnya sebuah istilah kendi teken sing gede, ya. Kalau di agama lain itu ada ya, ada doa tertentu. Kalau di agama Buddha, seseorang dituntun diingatkan yang meninggal itu kamu berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Maka di saat sembahyang pun tadi ada Sanggwi'i. Di Theravada juga Tisarana juga tetap dibacakan juga untuk mengingatkan arwah itu untuk menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Apa manfaatnya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha? Agar di kelahiran berikutnya pun dia tetap berpegang teguh menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha.
Dan juga di saat detik-detik orang mau meninggal saja, juga kadang-kadang dipanggilkan para rohaniwan untuk diberikan doa-doa, untuk diingatkan tentang kebaikan-kebaikan, agar detik-detik saat meninggal itu mempunyai kondisi batin yang baik. Karena pikiran yang terakhir di saat orang meninggal itu bisa mempengaruhi kelahiran-kelahiran di alam-alam berikutnya. Kalau pikiran yang terakhir itu yang diingat tentang kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan, itu bisa mendorongnya terlahir di alam yang buruk, alam penderitaan. Kalau yang diingat pikiran terakhir di saat meninggal pikiran baik, ya, itu juga bisa mengkondisikan alam berikutnya, itu alam yang baik. Ada sebuah cerita, ada seorang biku, ya, dia melekat. Kemelekatan itu kan tidak boleh, ya, kemelekatan tidak boleh. Baru saja dikasih jubah oleh umatnya, jubah baru, belum sempat pakai, terburu meninggal. Dia terikat sekali, melekat sekali jubahnya. Saya belum sempat pakai, saya buru-buru meninggal. Nah, dia melekat, kemudian terlahir menjadi kutu yang hidup di kain tadi. Kemudian mau dipotong-potong rencananya kain itu. Sang Buddha melarang, jangan dipotong dulu, nunggu 7 hari. Orang tanya-tanya, kenapa kok sampai 7 hari nunggunya? Ada apa ini? Sang Buddha bisa melihat bahwa dalam kain itu ada kutu dari bekas seorang biku yang masih melekat terhadap jubah barunya. Kemudian setelah nunggu 7 hari baru akan kelahiran berikutnya. Ada juga seorang ratu yang kesehariannya itu sebetulnya berbuat baik. Namun saat detik-detik, saat meninggal itu terlintas pikiran perbuatan buruk. Dia terlahir di alam neraka. Namun cuma 7 hari saja. Setelah 7 hari terlahir di alam berikutnya. Jadi apa gunanya Bapak Ibu kita setiap saat menjaga pikiran kita? Secara pasti kan kita tidak tahu apakah menjamin di saat sehat kita tidak mati. Ya. Jadi pikiran yang positif, pikiran yang baik wajib kita pelihara terus agar kita berbahagia dalam kehidupan saat ini maupun berbahagia dalam kehidupan-kehidupan yang akan datang. Semoga dengan niat baik keluarga hari ini memperingati 2 tahun wafatnya almarhum Bapak Chan W. Mi, ya, benar-benar almarhum segera menempati alam bahagia dengan dukungan yang kita lakukan ini, dan dengan terlaksananya doa ini 2 tahun ini keluarga yang ditinggalkan puas dan lega karena telah menunaikan kewajiban sebagai keluarga yang ditinggalkan, membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih baik lagi. Kita ucapkan selamat jalan almarhum, semoga jalan yang lebih terang dan lapang, dan keluarga sepenuhnya bisa merelakan dan mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.